Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kita semua dalam kondisi yang sehat. Kita dalam kondisi yang tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa Kota Kupang sudah masuk dalam zona merah dan tingkat penyebaran COVID semakin bertambah ya anak-anak. Jadi kita tetap jaga kesehatan kita semua. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap jaga pola makan kita, olahraga yang teratur agar kita terhindar dari virus corona. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai cepel bersama. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan alat tulis kita sebelum kita memulai cepel. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Anak-anak, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sejak malam tadi hingga pagi ini kami dapat kembali bangun dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu, dan Engkau selalu bersama kami walaupun kami dalam aktivitas apapun di masing-masing kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai dengan cepel kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, yang membuka setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan merenungkan firman. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita secara bersama-sama angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Yang tahu lagunya boleh sama-sama bernyanyi sambil melihat slide yang ada. Berdiam di
mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat kembali dan berkumpul Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap firman yang kami dengar. Bukalah setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar melalui firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 17. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita, diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 17, di bawah perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan kita, Pak Simin akan membuka dengan sebuah ilustrasi. Bagaimana jika kamu mendapat kelas yang seperti ini? Kelas yang begitu kotor, kelas yang begitu membuat kita tidak nyaman. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat kelas kalian seperti ini? Apakah kalian merasa nyaman belajar dalam keadaan kotor seperti ini? Tentu tidak. Tentu kalian pasti mau kelasnya bersih dan rapi kan? Tidak mau kelas yang begitu kotor. Ketika kita belajar dalam keadaan yang bersih, membuat kita itu merasa nyaman. Dan ketika kita berada di ruang yang kotor, membuat kita itu tidak nyaman. Anak-anak, seperti yang kalian tahu, bahwa ketika kalian memandang kelas yang kotor sebagai tempat yang tidak layak untuk belajar, bagaimana perasaan kalian saat itu? Ketika kita belajar dalam keadaan kotor, pasti kita tidak merasa nyaman. Ketika kita melihat kelas yang kotor, pasti kita tidak merasa nyaman. Nah, demikian juga dengan Yesus. Ketika melihat bait suci itu sudah dikotori oleh orang-orang yang punya motivasi hati yang salah. Motivasi hati yang buruk. Bahwa bait suci itu bukan sebagai tempat untuk berjualan. Bukan sebagai tempat untuk kita mengotori. Nah, anak-anak, bait suci kita biasa disebut dengan tempat ibadah. Sebagai bait Allah atau sebagai rumah Allah. Dengan arti adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Bait suci sebagai tempat ibadah itu yang pertama dipersiapkan Daud. Yang kedua didirikan Salomo. Yang ketiga dimusnahkan tentara Babel. Keempat dibangun kembali di bawah pimpinan Yerubabel. Kelima perluasan dan renovasi oleh Herodes. Nah, perluasan dan renovasi oleh Herodes ini itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang terakhir itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. Nah, makna kiasan dari bait suci, ya, bait suci yang sebagai tempat ibadah tadi,
Itu dia punya makna kiasan itu yang pertama itu adalah tubuh Yesus. Bait suci itu merupakan tubuh Yesus. Yang kedua, bait suci itu merupakan rumah Allah yang hidup. Yang ketiga, bait suci merupakan jemaat Allah. Dan yang keempat, setiap orang Kristen. Jadi bait suci ini mempunyai makna kiasan. Itu ada 3 makna kiasan bait suci. Itu yang pertama itu ada tubuh Yesus. Yang kedua itu rumah Allah yang hidup. Yang ketiga itu jemaat Allah. Dan yang keempat itu adalah setiap orang Kristen. Untuk melengkapi makna kiasan ini, supaya kita bisa mengerti, kita membaca di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Boleh anak-anak membaca di dalam hati. Bait suci dibagi menjadi 3 ruangan. Itu yang pertama, ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu dapat diartikan sebagai tempat tabut perjanjian berada atau lambang kehadiran Tuhan. Karena di dalam ruang Maha Kudus itu merupakan tempat dua batu yang ada 10 hukum Allah disimpan. Itu di dalam ruang Maha Kudus. 10 hukum Allah itu disimpan di dalam ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuk oleh imam besar. Yang bukan imam besar itu tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang kedua, ruang kudus. Di sini ada kaki dia, meja roti sajian, dan mesbah. Ada tirai yang memisahkan ruang kudus dan Maha Kudus. Hanya imam dan imam besar yang boleh masuk ke ruang kudus. Nah, anak-anak, di ruang kudus ini yang boleh masuk itu hanya imam dan imam besar yang boleh masuk. Karena di dalam ruang kudus itu terdapat itu ada kaki dian dan meja roti sajian untuk para imam besar. Dan yang ketiga itu ada pelataran. Nah, pelataran itu adalah sebagai tempat itu ada mesbah untuk korban bakaran di pelataran. Ada bejana atau pola pembasuhan, tempat membersihkan diri atau tempat penyucian. Ada juga tempat untuk hewan-hewan kurban dan tempat untuk penyembelihan. Kita membahas 3 ruangan bait suci, kita akan mengetahui apa yang terjadi di bait suci. Yang terjadi pada saat itu, yang pertama itu banyak pedagang dan penukar uang. Yang kedua, motivasi para pedagang. Kenapa motivasi para pedagang ini? Dia membantu orang-orang yang ingin menukar uang, membeli bahan makanan dan membeli hewan untuk dikorbankan. Dan ternyata motivasi para pedagang ini adalah motivasi yang salah. Kenapa dikatakan mereka itu memberikan motivasi yang salah? Karena motivasi mereka itu bagaimana mereka itu bisa membantu orang-orang yang menukar uang, membeli bahan makanan, membeli hewan itu di bait suci. Nah, yang ketiga itu ada juga yang datang dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Jadi ketika kita tahu ruang bait suci tadi ada 3 dan kita tahu apa yang terjadi di sana. Karena kita sudah tahu, kita sudah membahas 3 ruang bait suci tadi. Dan ketika terjadi sana itu ada banyak pedagang yang menukar uang. Yang kedua itu motivasi para pedagang itu. Yang ketiga itu ada juga yang datang dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Ketika mereka datang di bait suci, mereka itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati untuk mau beribadah. Setelah kita tahu apa yang terjadi di bait suci, dan waktu itu Yesus sangat marah. Mengapa Yesus marah? Karena Yesus mengetahui hati orang-orang yang datang ke bait Allah. Hati orang-orang yang datang ke bait Allah itu hatinya seperti apa? Hatinya hancur,
melihat orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah. Hati Yesus sangat hancur ketika melihat orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah. Yang kedua, mereka datang bukan untuk mencari dan menyembah Allah, tetapi mereka datang untuk berjualan, berdagang, dan lain-lain. Ya. Tetapi Yesus sangat marah dengan tingkah dan kelakuan mereka. Dan yang ketiga itu adalah mereka menipu. Mereka menipu siapa? Menipu Tuhan Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut mereka itu adalah hal yang mereka buat itu baik. Kenapa? Karena mereka menjual di dalam bait suci itu menurut mereka itu biasa saja. Tapi bait suci itu bukan tempat untuk berjualan, tapi tempat untuk beribadah. Bait suci itu adalah tubuh Yesus, adalah rumah Tuhan. Dan yang keempat itu adalah mereka tidak mencintai rumah Allah. Kenapa mereka tidak mencintai rumah Allah? Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dengan cara mereka menjual beli ya, di depan pelataran bait suci atau bait Allah. Mereka menukar uang dan lain sebagainya. Bahkan mereka jadikan eh, ibarat pasar di depan pelataran bait suci. Anak, setelah kita tahu apa yang terjadi dan Yesus marah, bahkan ada orang-orang yang tidak diusir oleh Yesus. Siapakah mereka itu? Yang pertama itu adalah orang-orang yang tetap menjaga kekudusan bait Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak diusir oleh Yesus. Karena Yesus tahu bahwa mereka mempunyai hati yang mau menjaga kekudusan bait Allah. Yang kedua, orang-orang yang datang dengan ketulusan hati dan menyembah Allah. Karena Yesus tahu bahwa setiap hati orang-orang yang datang ke bait suci itu dengan hati yang sangat tulus, ya. Hati yang sangat tulus untuk mau menyembah Allah, menyembah Allah yang mereka percaya. Jadi Tuhan tahu dengan orang-orang yang datang dengan ketulusan hati dan mau menyembah Allah, Tuhan tidak mengusir ya, saat itu ya. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang taat dan hidup dalam kebenaran. Ya. Orang-orang yang taat dalam hidup kebenaran itu Yesus tidak usir. Yesus tidak usir dari mana? Karena tidak usir dari tempat bait suci tadi. Ya. Karena ada orang yang datang untuk mau melakukan jual beli di depan pelataran bait suci, tetapi ada juga orang-orang yang dengan ketulusan hatinya mereka akan berdoa, mereka akan menyembah Allah dan mereka tetap menjaga kekudusan bait Allah. Anak-anak, sesuai dengan perikop kita pada pagi hari ini, Yesus menyaksikan bait Allah. Nah, apa artinya bagi kita? Yang pertama, bangunan bait suci sudah tidak ada lagi, tetapi roh Allah hidup dalam umat. Bangunan bait suci sekarang tidak ada lagi, tetapi roh Allah itu hidup di dalam umatnya. Umatnya siapa? Umatnya kita-kita ini. Ya, karena roh tetap ada di dalam diri kita sebagai umat. Yang kedua, saat Yesus mati di kayu salib, ia telah menyucikan bait suci. Menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa? Setiap hari raya Paskah kita memperingati Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Dia mengampuni setiap kesalahan kita dengan dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Karena dia tahu bahwa dia mati, dia menyucikan bait suci, bahkan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak pernah bayangkan apa yang terjadi ke depan nanti. Ketika saya melakukan dosa ini, saya harus seperti apa? Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita melakukan dosa, dosa yang berat, tetapi ada Tuhan yang menanggung. Dengan cara Tuhan mati di kayu salib. Hanya karena dia mau menebus dosa-dosa kita manusia. Yang ketiga, bersama dengan seluruh orang percaya lainnya, kita menjadi bait Allah yang baru dengan Yesus sebagai kepala. Bersama dengan seluruh orang percaya lainnya,
menjadi bait Allah yang baru dengan Yesus sebagai kepala. Dan yang keempat, Allah sangat murka terhadap bait suci itu yang tidak kudus. Ya, Allah itu memang sangat marah ketika melihat bait suci itu sangat tidak kudus. Allah sangat marah ketika Allah melihat bait suci itu digunakan untuk orang-orang yang tidak dengan rendah hati untuk datang mau berdoa, untuk datang mau menyembah Allah, tetapi mereka datang untuk hanya mau melakukan perdagangan-perdagangan di depan pelataran bait suci. Itu Allah sangat marah. Contoh saja, misalnya ketika tadi sebelum kita mulai itu Pak Sini memberikan sebuah ilustrasi. Ya. Ilustrasi ketika kita berada di dalam kelas yang kotor, ketika kita berada di dalam kelas yang bersih, bagaimana perasaan kita. Ketika kita dalam keadaan kelas yang kotor, bagaimana perasaan kita? Pasti kita tidak senang kan? Kita tidak suka kan? Pasti kita sangat marah. Begitu pula dengan Allah. Ketika melihat bait sucinya itu sangat kotor, pasti Allah sangat marah. Dan yang kelima, ia akan selalu mengambil tindakan. Tindakan yang seperti apa? Tindakannya bagaimana supaya kita sebagai manusia berdosa ini sadar dan mengerti bahwa bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Rumah di mana kita akan datang dan mau menyembah Allah. Anak-anak, arti bait suci bagi kita sudah pelajari. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus kita lakukan? Ya. Bukan cuma kalian, tapi Pak Sini juga, Bapak Ibu guru juga. Apa yang harus kita lakukan? Kita adalah bait Allah. Jaga bait Allah tetap bersih dengan membuang dosa-dosa dari hidup kita. Kita tetap menjaga bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita tetap menjaga agar bait Allah tetap bersih dengan membuang dosa-dosa dari hidup kita. Yang kedua, memiliki cinta untuk rumah Allah. Berarti menunjukkan kasih yang kuat untuk gereja Yesus. Nah, kita harus memiliki cinta yang kuat ya untuk rumah Allah. Karena kita dapat menunjukkan kasih yang kuat untuk gereja Yesus. Yang ketiga, menolak untuk berbuat dosa. Itu adalah satu cara yang hebat untuk menunjukkan cinta untuk rumah Allah. Ketika kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan, kita harus menolak perbuatan-perbuatan dosa apapun itu. Sehingga kita terus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terus menjadi pribadi yang menunjukkan kasih yang kuat. Pribadi yang terus menolak segala sesuatu yang namanya dosa. Yang keempat, ambillah tindakan tegas. Saat kamu melihat orang-orang tidak sungguh-sungguh mencintai rumah Allah, atau bahkan saat kamu sendiri yang tidak menunjukkan cinta kepada Allah sendiri, maka Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Kita harus bisa mengambil terhadap pribadi kita, terhadap diri kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh mencintai rumah Allah, sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjaga diri kita ini adalah bait Allah. Kita sungguh-sungguh menolak setiap godaan-godaan dari contoh anak-anak, dosa yang paling kita lakukan, yang sering kita lakukan itu dosa-dosa kecil kita. Seperti apa? Seperti bermain game. Bermain games itu adalah dosa, ya, yang merasuk pikiran kita untuk kita terus, ya, melakukan suatu kesalahan yang sama. Kesalahan itu seperti apa? Supaya kita punya motivasi terus untuk bermain game itu. Apalagi sekarang lagi heboh dengan permainan-permainan.
yang begitu membuat kita itu lupa akan segala tugas dan tanggung jawab kita. Ya, anak-anak, apalagi kita sekarang pembelajaran dari rumah masing-masing. Dari sekolah, kita tidak tahu bahwa anak-anak di rumah itu benar-benar mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Atau mereka belajar untuk menolak dosa-dosa kecil yang merasuki pikiran mereka, pikiran kalian semua. Dosa-dosa yang kecil itu seperti apa? Seperti bermain game. Oh, saya pentingkan dulu bermain game sebelum saya mengikuti pembelajaran dari sekolah. Kenapa? Karena saya tidak bisa menahan diri dengan dosa yang begitu kuat, ya, menggugah hati untuk saya terus bermain, saya terus bermain. Coba anak-anak, kita coba menolak dengan dosa itu, terutama di dalam game. Pasti pikiran kita tuh yang sekarang yang terngiang-ngiang itu adalah game saja. Dengan adanya bermain game, kita lupa akan semuanya. Seperti belajar, bahkan doa pun kita lupa. Tetapi game-nya itu kita tidak pernah lupa. Nah, yang terakhir itu kenapa? Ambillah tindakan tegas. Nah, tindakan tegas ini yang merubah pikiran kita untuk kita tidak lagi berbuat sesuatu yang salah. Tidak lagi berbuat sesuatu yang merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa. Dosa yang paling sering menempel di dalam kehidupan kita, ya, terutama zaman sekarang, game. Itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita tetap menjaga agar pikiran kita tidak dirasuki oleh pikiran-pikiran jahat seperti dosa-dosa kecil. Kita jangan dulu berpikir ke dosa-dosa yang besar. Cukup dosa-dosa kecil itu yang membuat kita itu cepat terjerumus. Kalian tahu kan sekarang, ketika kalian bermain game, kalian tetap terjerumus ke dalam game-game tersebut. Bahkan kalian membagi sesuatu hal yang salah itu kepada orang lain. Seperti dosa. Dosa tadi bermain game itu sebenarnya sesuatu yang salah. Yang harus kita ambil tegas untuk kita bermain itu ada saatnya. Sebenarnya bermain game itu bukan setiap hari yang harus kita lakukan, tapi ada saat-saatnya yang mungkin membutuhkan untuk kita bisa bersenang-senang, tetapi mungkin hanya 1-2 jam. Tetapi ini berjam-jam. Dan kita akan bermain itu kita harus tahu waktu. Waktu untuk Tuhan itu saya selalu ada. Tetapi karena dengan adanya game yang merasuki pikiran kita, yang merenggut setiap hati kita sehingga kita melupakan Tuhan. Bahkan doa pun kita lupa. Itulah sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita tetap menjaga Tuhan kita ini adalah baik. Kita harus mencintai rumah Allah. Kita harus terus menolak setiap dosa apapun yang akan terjadi. Setiap dosa apapun yang membuat kita itu terjerumus, kita harus menolak. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Yakin bahwa saya punya Tuhan, berarti dosa ini saya harus bisa menolak. Dan saya harus bisa mengambil tegas dengan kondisi saya apapun itu, saya tetap menolak yang namanya dosa. Saya mau melakukan yang terbaik. Saya mau menyembah Allah yang saya percaya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama menuliskan pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi pribadi kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa motivasi kita saat kita datang kepada Allah? Jadi motivasi kita ketika kita datang kepada Allah itu motivasi yang seperti apa? Apakah kita memiliki motivasi yang hanya mau mencari bakat? Atau kita hanya memiliki motivasi yang supaya dilihat orang? Oh, saya datang ke gereja dengan tujuan saya itu adalah supaya saya mau menyembah Allah yang saya percaya. Tetapi bukan dengan motivasi seperti itu kita datang kepada Allah untuk mau berdoa. Tetapi kita hanya datang mau supaya dilihat orang. Dilihat orang dalam hal apa? Mungkin dalam cara berpakaiannya kita, ya.
atau mungkin kita supaya dipuji, atau mungkin karena saya takut saya punya orang tua itu kalau di rumah suruh saya itu setiap hari Minggu harus pergi ke gereja. Karena motivasi saya takut sama orang tua, saya pergi datang itu hanya supaya ya sekedar untuk mengikut. Tetapi kita tidak pernah memahami, tidak memiliki motivasi yang benar. Bahwa ketika saya datang ke gereja itu untuk apa? Saya datang ke gereja ini supaya orang tahu bahwa saya hari ini gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dengan motivasi kita datang kepada Allah supaya nilai agama itu bagus? Oh, supaya saya itu mendapat nilai agama yang bagus. Kenapa? Karena saya tadi sudah dilihat oleh teman-teman saya, sudah dilihat oleh Bapak Ibu guru saya, apalagi guru agama yang mengajar dan melihat, oh ternyata anak ini rajin ke gereja. Ternyata mereka datang ke gereja itu dengan motivasi mereka itu motivasi yang salah. Kenapa? Motivasi yang supaya mendapat nilai agama yang bagus. Motivasi yang supaya dilihat orang. Dilihat orang tadi seperti kita tadi. Oleh teman-teman, oleh bapak ibu guru, oleh tetangga, oleh siapa. Supaya tahu bahwa hari ini saya pergi ke gereja. Nah, dan yang terakhir itu adalah motivasi apakah hanya sekedar bersyukur dan hanya ingin menyembah dia. Apakah kita pernah merasa bahwa di saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat kita mengalami duka cita, apakah kita pernah merasakan yang namanya kita pernah mengucapkan bersyukur atas hal itu? Pasti jarang sekali kita sebagai manusia mengucapkan hal itu. Yang selalu sering kita ucapkan bersyukur, kalimat bersyukur kepada Tuhan itu, kecuali kita di saat-saat kita senang, di saat-saat dimana kita mendapat sesuatu yang membuat kita itu merasa senang, merasa nyaman begitu. Atau mungkin kita mendapat sesuatu atau hadiah dari seseorang ya. Misalkan itu yang membuat kita aduh bersyukur hari ini saya mendapat berkat. Tetapi coba di saat kita mengalami kesulitan, kita mengalami duka cita, apakah kita pernah mengucapkan kalimat saya bersyukur hari ini Tuhan sudah mengajarkan saya dengan hal-hal yang seperti ini? Pasti tidak pernah. Jangankan di saat duka cita apapun itu, tetapi misalnya di saat kita sakit, pasti kita akan marah. Tuhan kenapa Tuhan bisa kasih sakit di saat-saat seperti ini? Tuhan ini tidak adil. Tuhan memang kenapa saya ini sakit di saat-saat teman-teman saya itu lagi bahagia. Itu motivasinya. Tetapi di saat itulah kita harus bersyukur. Di saat suka kita harus bersyukur, di saat duka kita harus bersyukur. Itu adalah motivasi yang baik. Kalau motivasi yang salah, kita bersyukur dan hanya menyembah dia itu di saat-saat kita merasa kita mendapat berkat yang melimpah, baru kita merasa bersyukur dan kita menyembah dia. Itu motivasi yang salah. Pertanyaan refleksi yang kedua, bagaimana kamu menunjukkan cintamu akan baik Allah? Bagaimana ketika kita menunjukkan cinta kita akan rumah Allah? Cinta kita akan rumah Allah, kita bisa menunjukkan dengan motivasi yang baik. Dengan cara kita harus tetap menjaga kekudusan baik Allah. Kita tidak boleh mengotori baik Allah. Itu adalah bukti cinta kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apa tindakan nyata yang akan kamu lakukan? Tindakan nyata yang akan kamu lakukan itu, anak-anak sekalian, kita sama-sama bergumul, belajar, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk datang kepada Allah. Kita harus tahu, bukti yang kita lakukan itu benar-benar membuat kita itu percaya kepada Tuhan. Membuat hati Tuhan tidak akan murka dengan kita. Itu tindakannya. Jangan sampai, misalkan kita berbicara di depan lain, di belakang lain. Orang bilang kita melakukan segala sesuatu itu dengan perkataan, perbuatan yang baik.
Anak-anak, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama doakan, minta Tuhan untuk tetap menolong kita. Kita minta Tuhan agar Tuhan selalu menjaga kita. Nah, kita sama-sama akan berdoa ya. Sebelum Pak Simi menutup dengan doa, kalian masing-masing di rumah berdoa minta Tuhan ya untuk tetap menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada kita dengan cara Tuhan bagaimana kita itu selalu memiliki kerinduan akan Allah. Yang kedua, selalu memiliki kasih akan Allah. Yang ketiga, dimampukan untuk menjaga kesucian bait Allah. Mari kita sama-sama kita merenungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia. Berkatilah kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk selalu membimbing dan menyertai kami. Semoga kegiatan kami hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Anak-anak, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, TPL kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas di minggu yang baru, di hari yang baru, dan terus semangat, terus memuliakan nama Tuhan. Salam semuanya.